Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Lucia Manguda. Perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan makalah yang berjudul Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Mata Pelajaran dan Tematik. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu pertama Latifatul Ulia, yang kedua Lucia Mahmudah, yang ketiga Suprihatin, yang keempat Vicky Yulfiani Paranisa, yang diampu oleh Pak dosen Pak Damar Septiani. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya channelnya Pak Damar. Jangan lupa. Pengertian RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi, pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus atau rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau 2. Tujuan RPP 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kedua, bertujuan untuk melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan berencana. Yang ketiga, komponen dan langkah pembuatan RPP. Yang pertama, mencantumkan identitas terdiri atas nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Yang kedua, memutuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, memilih sumber belajar. Yang ketujuh, menentukan penilaian. Untuk format dan model RPP di SD atau MI akan saya tampilkan sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah contoh format dan contoh pembuatan RPP ya. Yang pertama harus menentukan nama sekolahnya dulu, terus mata pelajaran misal matematika, terus kelas atau semester kelas 5 semester 1. Alokasi waktu 1 kali pertemuan 2 kali 35 menit. Terus yang selanjutnya menentukan standar kompetensi. Terus yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga indikatornya, yang keempat terus tujuan pembelajarannya. Terus yang kelima menentukan materi yang akan diajar. Nah, berikut ini adalah contohnya. Yang keenam menentukan model pembelajarannya. Terus yang ketujuh metode pembelajarannya, misal diskusi, demonstrasi, atau tanya jawab. Terus yang kedelapan kegiatan pembelajarannya. Terus yang ke-9 penilaian hasil belajar. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya contohnya. Pengertian pembelajaran tematik di SD dan MI. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi yang terdapat di dalam beberapa mata pelajaran dan diberikan dalam 1 kali tatap muka. Kelebihan pembelajaran tematik. 1. Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar secara relevan. Yang kedua, hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir peserta. Yang keempat, menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama. Yang kelima, memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Yang terakhir, menyajikan kegiatan yang bersifat nyata. Adapun kelemahan pembelajaran tematik sebagai berikut. 1. Kurang efektif untuk dilakukan oleh guru tunggal.
atau dikhawatirkan kurangnya kemahiran guru. Yang kedua, guru harus dituntut untuk lebih menguasai secara mendalam. Yang ketiga, pembelajaran harus menggunakan metode yang inovatif dan kreatif. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok meminta maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Atau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.